mereka pun melihat Samsul Bahri ini sudah terbujur kaku di dalam sel tahanan. Hai semuanya, Assalamualaikum dan terima kasih kalian sudah klik video ini. Dan perkenalkan, namaku Rikaro. Di video kali ini aku akan menyampaikan sebuah informasi kabar terbaru dari kasusnya Rangga. Seperti yang telah kita dengar bahwa Samsul Bahri, yaitu pelaku yang telah membunuh Rangga, seorang bocah usia 9 tahun yang harus tewas di tangannya Samsul Bahri karena ingin melindungi ibundanya dari pikiran bejatnya Samsul. Di video kali ini aku akan membahas sedikit profil dari backgroundnya Samsul ini dan juga kronologi kejadian meninggalnya Samsul Bahri di tahanan. Nah, Samsul Bahri ini adalah seorang pria lajang yang berusia 41 tahun. Kerjanya serabutan dan ini bukanlah pertama kalinya Samsul ini masuk ke dalam penjara ya. Di tahun 2005, Samsul Bahri ini pernah terlibat perkelahian di sebuah tempat hiburan malam yang ada di Pekanbaru. Dan pada malam hari itu, dia pun melakukan penusukan kepada seorang pria yang menyebabkan dia divonis 18 tahun penjara. Dan dengan adanya program asimilasi dari pemerintah, maka Samsul pun dibebaskan dari penjara pada tanggal 4 April 2020, di mana dia baru menjalankan 15 tahun hukumannya ya. Yang kemudian di tanggal 10 Oktober 2020 dia pun masuk lagi ke dalam penjara karena Samsul Bahri sudah melakukan tindakan menyerang seksual ibu DN dan kemudian berlanjut menusuk Ananda Rangga yang membuat Ananda Rangga tewas. Jadi Samsul Bahri ini setelah didesak oleh polisi, dia pun mengakui bahwa dia memang sudah merencanakan kejadian pada malam itu ya. Bahkan dia ini udah sering banget bolak-balik mondar-mandir di depan rumahnya DN. Dan dia pun pernah berbincang dengan suaminya DN. Sehingga dia tahu betul jadwal kapan suaminya DN ini pergi untuk menambak udang ataupun ikan ya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk melancarkan aksinya pada malam hari itu di tanggal 10 bulan Oktober 2020 yang akhirnya fatal banget menyebabkan tewasnya Ananda Rangga. Dari pihak kepolisian mengabarkan kepada SB bahwa kemungkinan besar Samsul Bahri ini akan dikenakan pasal yang berlapis dan bahkan hukuman terberatnya yaitu hukuman mati. Dan berikut adalah kronologi meninggalnya SB di dalam sel tahanan. Dikutip dari serambinews.com bahwa Samsul Bahri ini dinyatakan telah meninggal dunia di hari Minggu pada tanggal 18 Oktober 2020 tepat jam 1 dini hari. Informasi yang didapat dari teman satu selnya, jadi pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 semenjak Samsul ini mendengar kabar bahwa dia akan mendapatkan hukuman mati, Samsul Bahri pun mulai mogok makan dan juga mogok minum. Sehingga Samsul pun mulai mengalami kondisi tubuh yang lemas. Lalu pada hari Jumat malamnya, Samsul Bahri pun mengkonsumsi nasi yang telah lama disediakan di dalam selnya. Tidak lama dari situ, Samsul Bahri pun mengeluh kepada petugas bahwa dia sesak napas. Kemudian petugas kepolisian pun membawa Samsul ini ke Rumah Sakit Umum Langsa untuk kemudian diperiksa kondisinya. Cek suhu badannya normal 36 derajat, cek tensinya juga normal 107/80, dan cek kadar oksigennya juga diinformasikan taraf normal ya, yaitu 97%. Sehingga pada malam itu dokter mengatakan bahwa Samsul Bahri ini hanya mengalami dehidrasi. Lalu malam itu petugas medis pun memberikan infus kepada Samsul Bahri semalaman. Dan kemudian di pagi harinya jam 6 subuh, Samsul Bahri pun dinyatakan membaik dan diperbolehkan untuk dibawa pulang ke sel tahanan. Namun, pada hari Sabtu malamnya, tanggal 17 Oktober 2020, kurang lebih kejadiannya itu jam setengah 12 malam, Samsul Bahri ini kembali mengeluh sesak napas. Lalu petugas jaga saat itu langsung melaporkan hal ini ke petugas piket. Kemudian petugas piket sudah mempersiapkan fasilitas untuk membawa Samsul Bahri ini ke Rumah Sakit Umum Langsa lagi ya. Namun pada saat petugas piket ini sudah siap untuk membawa Samsul Bahri ini ke rumah sakit,
mereka pun melihat Samsul Bahri ini sudah terbujur kaku di dalam sel tahanannya. Dan diduga pada saat itu Samsul Bahri ini sudah meninggal dunia. Lalu tepat pada hari Minggu 18 Oktober 2020 jam 1 dini hari, jenazahnya Samsul Bahri ini dibawa ke rumah sakit umum dan informasinya akan dilakukan otopsi. Dan terus terang, saat aku mendengar kabar bahwa Samsul Bahri ini meninggal dunia, merasa merinding sendiri gitu ya, karena dari videoku yang membahas tentang kronologi kejadiannya Rangga ini, di video yang ini, di situ kalian bisa lihat komentar para warganet, hampir semuanya yang mengatakan hukum mati aja si Samsul Bahri. Ternyata hanya dalam waktu 3 hari semenjak viralnya kasus ini, Samsul Bahri pun meninggal dunia. Dan teman-teman, beginilah kabar dari ibundanya Rangga saat ini. Ibu DN saat ini kembali dirawat di Rumah Sakit Cut Mutia Langsa. Memang Ibu DN ini secara fisik kondisinya itu mulai membaik ya. Luka bacok di tangannya mulai mengering. Dan Ibu DN pun sempat pulang dan tinggal di rumah kakak iparnya. Karena Ibu DN ini benar-benar nggak sanggup untuk kembali pulang ke rumahnya dia. Dia benar-benar masih merasa trauma atas kejadian yang menimpanya sehingga dia pun harus kehilangan Rangga anaknya. Dan selama dia tinggal di rumah kakak iparnya, kondisi psikis kejiwaannya juga masih sangat terganggu ya. Ditambah lagi kondisi finansialnya yang masih serba kekurangan. Sehingga dari pihak polisi pun kembali membawa Ibu DN ini untuk dirawat di Rumah Sakit Cut Mutia. Sekarang sampaikanlah doa terbaik kalian untuk ibundanya Rangga dan keluarganya Rangga, agar mereka bisa mendapatkan kesehatan dan terbebas dari trauma yang ada dan juga mendapatkan rezeki ya. Ya, dan sekiranya itu aja yang bisa aku sampaikan. Dan finally, kasusnya Rangga ini telah berakhir karena pelakunya telah dipanggil langsung menghadap Allah. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebih dalam apa yang aku sampaikan, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian.